Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu, majelis belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah golongkan kita kepada hamba-hambanya yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi majelis ini kita belajar Al-Quran. Semoga Allah catat kita sebagai ahlul Quran. Allah mudahkan jalan kita ke surga, sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan mengkaji kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi. Kitabnya seperti ini. Ini yang versi kitab kuningnya seperti ini. Ada Bapak Ibu yang versi terjemahan seperti ini. Nah, kitab ini karya Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab bagi pengemban Al-Quran, etika berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kita belajar Al-Quran, anak kita belajar Al-Quran, ada yang kita tahfidkan, masukkan ke program-program tahfidz, rasanya kurang lengkap kalau kita belum belajar tentang adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran. Belum lengkap rasanya kalau kita belum mengkaji kitab karya Imam An-Nawawi ini, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab ini salah satu karya Imam Nawawi. Beliau nama lengkapnya Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Kenapa An-Nawawi? Karena beliau lahirnya di Nawa. Nawa itu sebuah kampung di Damaskus. Damaskus sekarang ibu kotanya Suriah. Jadi An-Nawawi. Kalau dari Jawa, Al-Jawi. Kalau dari Indonesia, Al-Indonesi. Kalau dari Banten, Al-Bantani. Madura, Al-Maduri. Nah, karena beliau lahirnya di Nawa, An-Nawawi. Beliau membuka kitab At-Tibyan ini dengan bab pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran, yaitu bab tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para penghafalnya. Fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Keutamaan bagi para pembaca Al-Quran dan para penghafalnya. Keutamaan membaca Al-Quran. Beliau membukanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballahi, tilawah kitab Allah, sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, menginfakkan apa yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka, sirron, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, maupun terang-terangan. Jadi ada 3 kelompok nih, ada 3 orang yang dibahas dalam ayat ini. Pertama adalah orang yang senantiasa tilawah Al-Quran, yang banyak membaca Al-Quran, yang sering baca Al-Quran, mendirikan sholat, dan orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah. Kenapa dengan mereka? Kenapa dengan yang 3 orang ini? Mereka adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan pernah rugi, mengharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi, bisnis yang tidak akan pernah rugi. Kalau kita bisnis dengan manusia, dikit-dikit kolaps, kena COVID sedikit, oh sudah gulung tikar dan lain sebagainya. Mudah ruginya kita. Tapi kalau kita berbisnis dengan Allah, bertijarah dengan Allah, maka perniagaan kita tidak akan pernah rugi. Nah, 3 golongan ini, 3 kelompok ini yang dikatakan berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah, bertijarah dengan Allah, berdagang dengan Allah. Kenapa mereka tidak pernah rugi? Liwaffiyahum ujurahum, agar disempurnakan pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan ditambah lagi dengan karunia-karunia Allah. Mereka tilawah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi ila akhirih. Allah sempurnakan, Allah berikan pahala-pahala mereka. Mereka salat, Allah berikan, Allah sempurnakan pahala-pahala mereka. Mereka berinfak, mereka bersedekah, Allah sempurnakan pahala untuk mereka. Masih ditambah lagi, wa yazidahum min fadlih. Selain Allah sempurnakan pahala-pahala untuk mereka, ditambah lagi, diberi oleh Allah karunia-karunia Allah. Fadlum min Allah, karunia dari Allah. Seperti apa nih Ustaz? Karunia dari Allah itu seperti apa? Kesehatan, harta, benda, keluarga sehat, banyak. Sebagai gambarannya, kita lihat Nabi Sulaiman yang begitu kaya, beliau kaya raya, beliau punya kerajaan, punya power, beliau punya banyak anak buah, sampai jin-jin tunduk kepada beliau. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Itu gambaran fadlum min Allah, karunia dari Allah. Selain Allah sempurnakan pahala-pahala untuk para pembaca Al-Quran, yang mendirikan salat, yang berinfak, itu Allah kemudian masih menambah, memberikan fadlun, memberikan karunia untuk mereka. Itu kenapa mereka tidak akan pernah rugi berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah, bertijarah dengan Allah. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Ghafur, maha pengampun, Syakur, maha mensyukuri. Ghafur, sesungguhnya Allah maha pengampun. Bisa jadi tilawah kita masih ada yang kurang, ada kurang sempurna, kurang tajwidnya,
masih terbata-bata, masih tidak lancar baca Al-Qur'annya, innahu ghafur, Allah sungguhnya dia maha pengampun, kita diampuni oleh Allah. Tilawah kita ada panjang pendeknya, masih kurang, tajwidnya masih salah-salah, asalkan kita tidak sengaja membuat salah-salah, menyalah-nyalahkan, membacanya dengan keliru, tidak sengaja, maka kita diampuni oleh Allah. Ghafur, Allah maha pengampun. Syakur, Allah maha mensyukuri. Makna syakur yang lebih tepat adalah Allah membalas amal hambanya itu dengan pahala yang lebih besar dari apa yang dilakukan. Kita melakukan 1, Allah balas 10, minimal 10. Kita baca alif lam mim 3 huruf, oleh Allah dibalas 10 kali lipatnya. Setiap 1 huruf Allah berikan 1 pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, itu kata Nabi. Akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu 3 huruf dikalikan 30. Dikalikan 10 kali, dikalikan 10 menjadi 30. Jadi itu pelipat gandaan. Allah ketika kita berbuat kebaikan, 1 kebaikan tidak dibalas 1 sama Allah, dibalasnya minimal 10 kali lipatnya. Nah, itu makna dari syakur. Kadang-kadang sholat kita masih ada salah-salahnya, masih ada lalainya, masih ada tidak khusyuknya. Sholat Allahu Akbar, nah dompetmu di mana tuh? Ingat dompet, ingat cucian belum diangkat, ingat hal-hal di luar sholat, masih ada kurang-kurangnya. Maka innahu ghafur, sungguhnya Allah maha pengampun. Kadang kan kita tidak 100% khusyuk dalam sholat kita. Bahkan ketika kita sholat, kita tidak sadar bahwa kita sedang menghadap Allah. Bahkan tidak sedikit dari kita yang tidak tahu apa yang kita baca, tidak sadar, tidak faham dengan apa yang kita baca. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita nggak tahu apa yang kita minta kepada Allah. Kenapa? Kita nggak tahu artinya. Bahkan ditambah lagi kadang-kadang urusan-urusan yang belum selesai di luar sholat kita bawa ke sholat kita. Sampai ada istilah kalau kita kehilangan sesuatu, sholatlah, maka akan muncul dalam sholat itu. Oh iya, ditaruh di situ tadi. Begitu tipu daya setan mengganggu sholat kita. Kadang-kadang sholat kita ada gitu-gitunya, ada kekurangannya, ada nggak khusyuknya, ada nggak fokusnya. Maka dari situ innahu ghafur, sesungguhnya Allah maha pengampun. Syakur, maha mensyukuri. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Kadang-kadang sedekah kita kadang-kadang banyak enggak ikhlasnya, masih enggak ikhlas. Orang yang kita kasih ternyata lebih sehat kadang-kadang dari kita. Oh, masih ngedumel hati kita tuh. Ada yang kurang ikhlasnya, ada yang masih mengharap sesuatu yang lain. Nah, maka di situ innahu ghafur, Allah maha pengampun, Allah maha memaafkan, syakur, Allah maha mensyukuri. Maka itu ayat ini oleh para ulama dikatakan ini ayatnya para pembaca Al-Quran nih. Ketakutan mereka itu ketika mereka banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, maka sesungguhnya mereka sedang berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi, akan banyak untungnya, akan banyak profitnya. Berikutnya warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, alladzi huwa ashahul kutubi ba'dal Qur'an. Yang kitab sahih Bukhari itu kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Bagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkannya. Jadi hamba Allah terbaik itu bukan mereka yang paling tinggi pangkatnya, bukan mereka yang paling banyak hartanya, kaya raya dia, semua dia punya, kemudian dia adalah hamba Allah terbaik. Bukan mereka yang paling tinggi pangkatnya, dia sudah jenderal, bintang 3, bintang 4, dia adalah manusia terbaik. Bukan dia yang paling viral, paling terkenal, hebat dia, followersnya ribuan, jutaan dia followersnya, dia manusia terbaik. Bukan. Ternyata kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita mau belajar Al-Quran, datang ke kajian-kajian Al-Quran. Udah gak milih-milih tempat, gak milih-milih ustadz tuh. Oh, di masjid sana ada kajian Al-Quran, di tempat sana dibuka kajian Al-Quran, belajar Al-Quran, datang. Gak usah nanya ustadznya siapa. Yang penting kita belajar Al-Quran. Di situ kita menjadi hamba Allah terbaik. Kenapa? Karena kita nggak mau menjadi hamba Allah yang biasa-biasa saja. Kita ingin diistimewakan oleh Allah. Apalagi menjadi hamba Allah yang kaleng-kaleng. Nggak mau kita. Kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik dalam pandangan Allah. Kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Dengan cara apa kita menjadi hamba yang terbaik? Dengan cara kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Datang ke kajian-kajian Al-Quran. Ada dibuka pelatihan tahsin untuk purnawirawan, datang daftar. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu lansia, datang belajar. Sampai kapan kita punya kewajiban untuk belajar? Sampai mati. Sampai kita masuk liang lahat. Itu kewajiban kita, belajar. Saya sudah sepuh Ustaz, saya sudah 60 Ustaz, saya sudah 65. Tetap kita punya kewajiban untuk belajar. Ada jemaah pengajian saya itu, beliau itu sudah 70 tahun. Suami istri boncengan datang ke kajian. Sehari rata-rata beliau tuh tilawahnya 3 juz. 3 juz per hari. Jadi setelah subuh mereka sudah 1 juz, setelah ini 1 juz, setiap satu hari idealnya beliau tuh 3 juz. Terus infaknya beliau luar biasa. Tiap bulan beliau membiayai rumah Quran kami. Ada pembangunan rumah Quran baru, beliau membiayai, investasi di situ. Ada pembangunan rumah Quran baru dibiayai oleh beliau. Ternyata saya gak ada apa-apanya saya ini. Kadang-kadang untuk 1 juz tiap hari masih butuh perjuangan. Untuk infak yang sebesar itu, kita nggak ada dana. Jadi itu perlu kita wibtoh kepada orang-orang yang seperti itu. Perlu kita iri dalam arti wibtoh. Ingin kita seperti dia, berinfak sebanyak mungkin untuk bekal akhirat kita, investasi akhirat kita. Kemudian belajar Al-Quran, datang ke kajian-kajian Al-Quran. Kemudian juga tilawah Al-Qurannya beliau 3 juz per hari. Setiap hari minimal 3 juz. Jadi 10 hari hatam, 10 hari hatam. Masya Allah, luar biasa. Jadi setiap kita punya kesempatan untuk menjadi hamba Allah terbaik. Mau kita guru, mau kita tukang parkir, mau kita petani, semuanya yang penting ada keinginan belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka
kita menjadi hamba Allah yang terbaik, apapun profesi kita. Apalagi jenderal belajar Al-Quran, Masya Allah, keren tuh. Jenderal belajar Al-Quran. Apalagi direktur belajar Al-Quran. Jazakallah khair. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya, tajwidnya bagus, panjang pendeknya terjaga, makharijul hurufnya bagus, bacaannya juga bagus, beliau mahir dalam membaca Al-Quran itu, maka dia itu ma'as safaratil kiramil bararah, mereka bersama para malaikat yang mulia. Ketika kita baca Al-Quran, malaikat akan mendekat ke kita, mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Malaikat itu senang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang bagus. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada kita manusia, bukan kepada para malaikat. Diturunkannya kepada kita, mereka senang. Oleh Allah diposisikan seperti bersama para malaikat. Ma'as safarah al-kiramil bararah. Ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi Ustadz, saya ini masih belajar Ustadz, saya ini masih belum lancar baca Al-Qur'annya, saya masih terbata-bata Ustadz. Tajwid saya masih amburadul Ustadz. Karena dulu saya tidak sempat baca Al-Qur'an Ustadz. Sekarang aja yang viral, ada program tahsin, ada program tahfidz, baru saya ikut Ustadz. Kalau dulu saya main aja, orang tua saya nggak ngingetin untuk belajar Al-Qur'an Ustadz. Baru sekarang saya punya kesempatan belajar Al-Qur'an. Sehingga bacaan saya masih terbata-bata Ustadz. Nggak apa-apa, karena di hadis ini ada lanjutannya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dalam membacanya, wa huwa alaihi syakun, dia kesulitan, dia berat membaca Al-Qur'an itu, lahu ajroni, bagi dia 2 pahala. Jadi nggak ada ruginya bersama Al-Quran. Yang mahir ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Yang terbata-bata, yang bacanya masih amburadul, masih belajar, baru belajar, nah, mereka malah dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Qurannya, pahala semangatnya, pahala perjuangannya. Dikasih pahalanya oleh Allah, double dia dapatnya. Tidak kemudian kalau kamu terbata-bata kamu nggak akan dapat pahala, enggak. Ini malah oleh Allah diberikan ajroni, 2 pahala, pahala double. Jadi teruslah belajar Al-Quran, teruslah perbaiki bacaan Al-Quran kita, walaupun kita sudah berumur. Ya cari teman-teman yang sama-sama berumur. Buat kelompok, ayo kita belajar Al-Quran. Dulu saya pernah setiap malam Selasa di salah satu masjid di Pamekasan ini, bersama orang-orang yang purnawirawan, yang sudah sepuh, membuat pelatihan tahsin Al-Quran. Banyak yang ikut, yang pensiunan ikut, ada yang sudah stroke itu ikut. Jadi gitu anunya. Jadi kenapa kita akan terus belajar Al-Quran? Karena kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sampai kita wafat, kita diwafatkan dalam kondisi terus belajar Al-Quran. Jadi sampai akhir hayat kita mempunyai predikat hamba Allah yang terbaik. Itu yang kita inginkan. Jadi seperti apapun bacaan kita, baik kita tergolong orang yang mahir membaca Al-Quran atau yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, masih belepotan, masih berat kita membaca Al-Quran, maka semuanya adalah kebaikan bagi kita. Yang lancar, yang mahir, mereka bersama para malaikat yang mulia, sedangkan yang terbata-bata, yang berat, yang masih mengeja, dalikal kitabu la raiba fi, itu mereka malah dapat
2 pahala. Goyonannya tuh, teman-teman yang goyonan tuh, ya iya Ustaz, mereka dapat 2 pahala. Kalau setiap huruf diulangi 2 sama mereka. Jadi dapat 2 pahala gara-gara setiap hurufnya diulangi 2 kali katanya. Kenapa? Ya tak. Mereka terbata-bata katanya. Enggak. Mereka dapat pahala bacaan Al-Qur'annya, mereka juga dapat pahala semangatnya, perjuangannya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana masalul utrujah. Ada orang mukmin, ada 4 golongan nih. Orang mukmin suka baca Al-Qur'an, orang mukmin enggak suka baca Al-Qur'an. Orang munafik suka baca Al-Qur'an, dan orang munafik yang enggak suka baca Al-Qur'an. Jadi ada 4 golongan nanti. Kita masuk yang mana nih? Apakah kita masuk mukmin yang suka baca Al-Qur'an atau mukmin yang tidak suka baca Al-Qur'an? Atau kita malah masuk munafik yang suka baca Al-Qur'an? Atau orang munafik yang tidak suka baca Al-Qur'an? Sudah munafik, enggak suka baca Al-Qur'an. Jadi perumpamaannya, orang mukmin yang suka baca Al-Qur'an sudah orang beriman, orang mukmin suka baca Al-Qur'an lagi. Kata Nabi, masalul utrujah, seperti utrujah dia. Seperti apa buah utrujah? Buah utrujah itu rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Aromanya harum, wangi, rasanya enak. Itu utrujah. Jadi orang mukmin yang suka tilawah Al-Qur'an, suka baca Al-Qur'an, dia itu aromanya wangi, rasanya enak. Rasanya enak seperti utrujah. Berumpamanya seperti itu. Sedangkan wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah. Ada orang-orang yang beriman dia tapi tidak terbiasa baca Al-Qur'an, enggak suka baca Al-Qur'an, enggak rajin tilawah Al-Qur'an, dia seperti at-tamrah, seperti kurma. Kenapa kurma? La rihalaha wa ta'muha hulwun. Tidak ada aromanya tapi rasanya manis. Nah, itu orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, jarang baca Al-Qur'an. Bisa disebabkan karena dia tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak mampu baca Al-Qur'an, atau dia malas untuk baca Al-Qur'an. Pokoknya kalau dia beriman tapi dia tidak baca Al-Qur'an, layak yaqra'ul Qur'an, dia seperti tamrah, seperti kurma. Kenapa kurma? Memang manis rasanya tapi enggak ada aromanya. Aromanya enggak wangi. Ada enggak kurma wangi? Enggak ada. Tapi manis rasanya. Jadi kita tanya pada diri kita nih, kita masuk yang utrujah apa yang tamroh nih? Kita masuk yang orang yang aromanya wangi, kemudian rasanya enak, apa masuk yang rasanya manis tapi tak beraroma? Na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke golongan ketiga. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Orang munafik, ada ternyata orang munafik yang suka baca Al-Qur'an. Kalau lagi ada orang mertuanya lewat, wah dia khusyuk baca Al-Qur'an. Baca langsung ke mic, ke speaker. Tapi munafik dia. Seperti apa kata Nabi? Seperti masalur raihanah. Seperti raihanah, apa itu? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Oh, dia tuh pahit walaupun aromanya wangi, semerbak kemana-mana. Hebat dia ya. Baca Al-Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, makhrajul hurufnya bagus, tapi ternyata dia munafik. Dia itu aromanya aja yang wangi, rasanya pahit. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang munafik. Ini yang munafik yang suka baca Al-Qur'an. Ada munafik tuh kufur, yang dalamnya kufur. Dia bersama orang-orang yang beriman tapi hatinya tidak. Dan golongan yang keempat adalah orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an. Sudah munafik gak mau baca Al-Qur'an dia. Sudah munafik tidak tilawah Al-Qur'an dia. Seperti apa dia? Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an
Kamatsalil handolah. Orang yang munafik yang tidak mau baca Al-Quran, yang tidak baca Al-Quran, seperti handolah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Tidak ada aromanya dan rasanya pahit. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Orang-orang yang munafik, yang sudah munafik gak baca Al-Quran lagi, nah, dia seperti handolah. Sudah nggak ada aromanya, nggak ada wangi-wanginya, nggak ada harum-harumnya, rasanya pahit lagi. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang yang macam ini. Jadi ada 4. Yang pertama, orang mukmin yang suka baca Al-Quran. Yang kedua, orang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Yang ketiga, orang munafik yang suka baca Al-Quran. Yang keempat, orang munafik yang tidak baca Al-Quran. Mukmin yang suka baca Al-Quran seperti utrujah, rasanya enak, rasanya manis, aromanya wangi. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti tamroh, seperti kurma, rasanya manis tapi nggak ada aroma. Kalau nggak baca Al-Quran nggak ada aroma, nggak harum, nggak wangi, walaupun manis. Kenapa? Karena beriman. Yang ketiga, orang yang munafik tapi suka baca Al-Quran, dia tuh aromanya aja wangi, rasanya pahit. Dan yang keempat, yang paling parah, sudah munafik, tidak mau baca Al-Quran. Nah, dia sudah nggak ada aromanya, nggak ada wangi-wanginya, nggak ada harum-harumnya, juga rasanya pahit. Salah satu ciri bahwa ada kemunafikan, ada nifak di hati kita itu, lihat sholat subuh kita. Sholat subuhnya berjamaah enggak ke masjid. Kalau sholat subuh kita tidur, enggak bersolat berjamaah di masjid, kita perlu curiga, oh kayaknya aku ini ada ciri-ciri orang munafik. Kenapa? Karena sholat subuh berjamaah itu sholat yang berat bagi orang munafik. Jadi bapak-bapak nanti kalau mau cari menantu, tanya, kamu sholat subuhnya di mana? Bukan pertanyaan pertama, kamu kerja di mana? Berapa gajimu? Enggak seperti itu. Sholat subuhnya di mana? Jadi gitu. Oh, saya sholat subuhnya di masjid ini. Kalau dia jawab, oh, saya sering kesiangan bapak, oh coret langsung. Oh, kamu dieliminasi. Perbaiki sholat subuhmu. Itu tes uji kelayakan untuk calon menantu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Ada orang-orang yang diberi Al-Quran, kemudian dia mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya, dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Semua yang dekat dengan Al-Quran, Allah muliakan. Malaikat yang membawa Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu menjadi malaikat yang paling mulia. Paling mulianya malaikat. Kenapa? Dia bawa Al-Quran ke Nabi Muhammad. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Penghulunya para malaikat, komandannya para malaikat, paling mulianya para malaikat. Nabi yang Al-Quran turun kepadanya menjadi Nabi yang paling mulia. Kenapa? Al-Quran turun kepadanya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sampai pada bulan turunnya Al-Quran itu, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di bulan itu Al-Quran diturunkan. Malam, yang di malam itu Al-Quran diturunkan menjadi mulia, menjadi khairum min alfi syahr, menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Malam itu Al-Quran diturunkan. Jadi kita kalau kita dekat dengan Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan muliakan kita semuanya.
Sebaliknya orang-orang yang enggan dekat dengan Al-Quran, tidak mau tilawah Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau enggan untuk hadir ke kajian-kajian Al-Quran, wa yad'u bihi akharin, Allah akan rendahkan kaum-kaum yang seperti itu. Semoga Allah catat kita sebagai ahlul Quran, Allah golongkan kita fi zumrati ahlul Quran, dalam golongan orang-orang yang ahli Al-Quran. Kurang berapa menit? Sudah Ustaz? Belum? Masih ya? Sudah menit. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, maka itu akan dimuliakan oleh Allah. Maka dekat-dekatlah kita dengan Al-Quran. Buat program, buat jadwal untuk diri kita sendiri. Kalau perlu pagi-pagi sebelum lisan kita mengeluarkan kata-kata yang yang biasa-biasa, usahakan yang keluar pertama kali dari lisan kita ketika kita berpagi itu Al-Quran, yaitu kata-kata yang paling baik, yaitu kalam Allah. Setelah sholat subuh, habis itu kita tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena kita ingin memulai hari-hari kita dengan kalimat-kalimat yang paling mulia, yaitu kalam Allah, yaitu Al-Quran. Kita tilawah di pagi hari. Kita tutup juga hari kita sebelum tidur dengan tilawah Al-Quran, surah Al-Mulk. Kita baca surah Al-Mulk di akhir hari kita sebelum kita tidur. Kita tutup dengan perkataan yang paling baik juga, yaitu Al-Quran. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Hasad di sini dalam arti ghibthah. Bukan kita kalau hasad yang biasa, kita ingin nikmat yang ada pada orang lain tuh hilang, itu hasad tuh. Kalau ini enggak, kita ingin juga seperti dia, ghibthah namanya. Tidak boleh hasad kecuali, tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama kepada orang-orang yang Allah kasih Al-Qur'an, dia sering tilawahnya, bahkan dia sholat dengan bacaan Al-Qur'annya itu dia sering tilawah sepanjang malam dan sepanjang siang. Fadal kalau sudah isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, tidak boleh iri kita kecuali kepada dua orang. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Adalah orang yang diberikan Al-Qur'an kepadanya, kemudian dia sering tilawah dengan Al-Qur'an itu, membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi Allah ajarkan dia Al-Quran, dia bacaannya bagus, bacaannya tajwidnya benar, terus dia sering baca Al-Quran. Sehari dia 1 juz minimal. Ada yang sehari dapat 2 juz, ada yang 3 juz. Masya Allah, teman saya 3 juz tiap hari, saya berapa? Boleh kita ghibthah kepada mereka. Ya Allah, kasih juga saya ya Allah, seperti teman saya itu, ya Allah, yang Engkau rizkikan
berupa bacaan Al-Quran sebanyak 3 juz per hari. Ada yang 5 juz per hari. Ada yang seperti itu. Jadi urusan baca Al-Quran itu ternyata urusan rizki. Kenapa? Kita berdoa kepada Allah, warzuqna tilawatahu, dan rizkikanlah kepada kami ya Allah untuk senantiasa mentilawahinya, membacanya. Ana an-nahar, ana alaili wa atrafan nahar, sepanjang malam, sepanjang siang. Sehingga ada yang Allah berikan rizki bacaan Al-Quran berapa? Ada yang diberikan 3 juz per hari, rizki berupa bacaan Al-Quran. Ada yang Allah rizkikan 1 juz tiap hari. Ada yang cuma Allah kasih setengah juz per hari. Ada yang Allah kasih cuma 1 lembar per hari rizki bacaan Al-Qurannya. Bahkan ada yang tidak Allah kasih rizki berupa bacaan Al-Quran dalam sehari. Tidak dikasih sama sekali oleh Allah. Perlu kita minta kepada Allah, rizkikan ya Allah, warzuqni tilawatahu ana alilu atrafan nahar. Rizkikan bacaan Al-Quran ya Allah. Sehingga kita perlu bahagia, kita perlu bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan rizki kepada kita berupa bacaan Al-Quran. 1 hari 1 juz, 1 bulan bisa khatam Al-Quran. Ada yang khatam sebulan 2 kali, ada yang khatamnya sebulan 3 kali. Kita bersyukur kepada Allah. Itu rizki yang besar. Kenapa? Karena Al-Quran itu sumber pahala yang besar, sumber pahala yang banyak. Kenapa dikatakan sumber pahala yang banyak? Karena hitungannya bukan juzan, bukan per ayat, bukan per surah, tapi hitungannya per huruf. Jadi nanti tidak ditanya kamu berapa juz, kamu berapa surah, enggak. Berapa huruf yang kamu baca, kalikan 10, minimal seperti itu kalau di luar Ramadan. Di dalam Ramadan berlipat ganda lagi. Sama dengan kita itu, bapak ibu-ibu, kalau 1 kintal itu ada berapa kilo ibu-ibu? Langsung mereka jawab 100 kilo Ustadz. Kalau 1 kintal itu ada berapa biji beras ibu-ibu? Pusing mereka. Seperti itu hitungannya Al-Quran tuh. Bukan kiloan, bukan, tapi bijian per huruf. Dikasih pahalanya oleh Allah. Jadi itu merupakan sumber pahala yang besar. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana alil wa ana an-nahar. Dan seseorang, kita boleh ghibthah, kita boleh iri pada seorang yang Allah berikan dia harta tapi dia sibuk menginfakkannya sepanjang malam, sepanjang siang. Jadi banyak siang dia berinfak, malam dia berinfak. Ada kebutuhan rumah Quran, butuh Al-Quran, dia langsung penuhi. Butuh berapa Al-Qurannya, dia penuhi. Ada masjid butuh sumur, langsung saya yang biayai sumurnya, Insya Allah. Ada masjid butuh mobil sosial, mobil ambulan, dia yang langsung biayai. Pada orang-orang yang model seperti itu kita perlu ghibthah, kita perlu iri. Ya Allah, kasih juga saya ya Allah harta yang bisa saya infakkan seperti dia berinfak. Dia kayak buang sampah aja dia menginfakkan hartanya. Jadi kita boleh ghibthah pada 2 orang ini, yang Allah kasih Al-Quran dan orang yang Allah kasih harta. Allah kasih Al-Quran kemudian dia terus membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Terus orang yang Allah kasih harta terus dia menginfakkannya di jalan Allah. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.